Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor dan calon investor pasar modal Indonesia yang saya banggakan. Selamat datang di Public Expos 2022. KSI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expos perusahaan tercatat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi. Pada acara ini kita dapat langsung mendengarkan informasi terkini dari direksi perusahaan tercatat terkait perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana perusahaan ke depan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSEI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expos 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Solusi Sinergi Digital, Search, hadir pada 2014 untuk menjadi perusahaan digital terbesar di Indonesia yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui transformasi digital. Search membangun digital ekosistem yang berkelanjutan melalui aktivasi aset-aset platform miliknya melalui 3 bidang usaha utama. Secara optimal, Search membangun infrastruktur di sepanjang jalur kereta di Pulau Jawa demi tersedianya akses informasi berkualitas tinggi gratis bagi masyarakat. Search, membangun bangsa dengan digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin Public Expos Live tahun 2022. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas kehadiran dalam acara Public Expos Live tahun 2022 pada sesi Public Expos PT Solusi Sinergi Digital. Adapun acara Public Expos Live tahun 2022 diselenggarakan dalam rangka memperingati 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aditya Chandra dari PT Bursa Efek Indonesia yang akan bertindak sebagai moderator pada siang hari ini untuk memandu sesi paparan publik PT Solusi Sinergi Digital. Sebagai informasi singkat, PT Solusi Sinergi Digital telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 2020 dengan kode saham WIFI. WIFI bergerak di bidang perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital, serta jaringan serat optik melalui perusahaan anak. Oleh karena itu, WIFI masuk di sektor basic teknologi dan subsektor perangkat lunak dan jasa IT. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta pada sesi Public Expos Live tahun 2022 bahwa terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel di bawah Zoom webinar. Silahkan di tombol Interpretasi, kemudian pilih saluran audio, English atau Indonesia, kemudian klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform to all participants that in the Public Expos Live 2022 session, there is an English translation feature which participant can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel, and then click mute original audio to hide the speaker voice and only activate the interpreter voice. Hadirin yang kami hormati, pada sesi Public Expos yang hari ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu hadirin, manajemen dari perseroan yang akan memberikan paparan. Kami perkenalkan Bapak Herman Syaharyono sebagai Direktur Utama. Terima kasih, Pak Aditya. Selamat pagi, Pak Hermansyah. Kemudian Ibu Marta Rebeka selaku Direktur Pengembangan Bisnis. Terima kasih, Pak Aditya. Ibu. Kemudian Bapak Wahyudi Patmana yang menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Informasi. Selamat pagi, Pak. Baik,
Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara, kami ingin menyampaikan beberapa informasi kepada peserta. Yang pertama, peserta Public Expose Live dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk dapat mengisi fitur Q&A atau kolom pertanyaan di aplikasi Zoom. Yang selanjutnya akan kami baca pada sesi tanya-jawab. Dan yang ketiga, akan terdapat pengundian door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Apabila peserta ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner pada link yang akan disediakan. Link kuesioner dapat Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah paparan publik yang akan disampaikan oleh manajemen PT Solusi Sinergi Digital. Selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Bapak Hermansyah Haryono, selaku Direktur Utama. Silakan, Bapak. Terima kasih, Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi para pimpinan dan rekan-rekan yang terhormat di Pasar Modal Indonesia, terus rekan-rekan di Otoritas Jasa Keuangan, di IDX, terus selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk menghadiri dan ingin mendengarkan presentasi singkat dari kami bagi rekan-rekan media, investor, dan para calon investor. Ya, tidak mengulur waktu lebih panjang lagi, saya langsung untuk masuk ke paparan presentasinya. Berikut. Ya, langsung berikut. Ya, jadi presentasi ini adalah sebuah kesempatan untuk memaparkan sebuah public expose dan semata-mata kami persiapan untuk menghadirkan informasi mengenai perusahaan PT Solusi Sinergi Digital dan berikut juga dengan kinerjanya hingga semester 1 di tahun 2022. Berikut. Berikut lagi, Mas. Ya. Jadi pertama-tama kami ingin mengingatkan 3 pilar bisnis dari PT Solusi Sinergi Digital atau SSD. Ya, jadi di pilar bisnis pertama PT SSD ini adalah pilar bisnis konektivitas. Ya, konektivitas ini dalam waktu ke depan ini kami berencana untuk membangun jaringan fiber optik sepanjang 8.100 km di Pulau Jawa dan tentunya akan menyusul di area-area berikutnya ya. Nah, fiber optik ini kami bangun di jalur-jalur yang sangat steril, yang sangat aman, seperti contohnya jalur rel kereta api dan jalan-jalan utama atau jalan-jalan steril yang ada di Pulau Jawa ini. Terus kemudian kami juga menyediakan berbagai macam layanan teknologi seperti aplikasi-aplikasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-harinya seperti tiket transportasi, internet wifi gratis, dan lain sebagainya. Terus di bisnis pilar kedua, kami itu juga mengoperasikan beberapa aset-aset media digital, aset-aset media periklanan yang kami mengorientasikannya itu fokus di sektor transportasi karena memang area tersebut memiliki traffic eyeballs atau pengunjung yang sangat banyak. Dan terakhir, kami juga mengelola sebanyak 13.800 gudang-gudang di seluruh Indonesia yang pada akhirnya kami berencana untuk membangun sebuah komunitas digital yang terintegrasi melalui gudang-gudang tersebut. Sehingga dengan 3 bisnis pilar ini kami di perusahaan ini sedang membangun sebuah digital infrastruktur bagi internet ekosistem di Indonesia. Kalau dilihat-lihat sebenarnya dari pilar bisnis konektivitas, media hiburan, dan kebutuhan sehari-hari itu adalah kebutuhan utama seluruh masyarakat di dunia ini. Sehingga itulah fokus kami untuk memberikan kebutuhan itu secara total.
Slide berikut. Dari sisi manajemen, kami didukung oleh beberapa profesional. Jika dihitung secara total ya, jajaran manajemen di perusahaan kami itu adalah para pelaku-pelaku yang sangat berpengalaman di bidang telekomunikasi. Kalau di total lebih dari 75 tahun experience bekerja dari kami semua. Di jajaran komisaris ada Pak Rudiantara. Kita tahu beliau pernah menjabat sebagai Menteri Telekomunikasi, terus kemudian ada Pak Yuna, beliau juga pernah menjabat sebagai Chief Level di Indosat dan AM2, terus ada Pak Doni Setiaji, di mana beliau adalah pernah menjabat sebagai komisaris di PT Uber Indonesia. Terus di Dewan Direksi ada saya sendiri, Hermansyah Haryono, terus dibantu sama Ibu Marta di sebelah kiri saya dan Pak Yudi. Terus di jajaran advisor ada Ibu Hervini dan Bapak Alexander Rusli. Berikut. Di kesempatan berikut saya akan mulai fokus atau zoom in mengenai pemaparan tentang pilar bisnis konektivitas ya. Jadi seperti yang tadi sudah diilustrasikan secara singkat bahwa kami sedang membangun fiber optik sepanjang 8.100 km ya. Jadi kalau dipilah-pilah itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah sepanjang 2.800 km yang akan kami selesaikan dalam waktu dekat ini. Itu yang kami sebut sebagai aktif fase 1 sebagai dibangun di sebelahnya rel kereta api yang aktif. Terus yang berikutnya akan kami bangun adalah jaringan fiber optik sepanjang 2.500 km, di mana fiber optik itu akan dibangun di samping rel yang tidak aktif. Sebagai reminder saja bahwa total rel kereta api yang ada di Pulau Jawa itu terdiri dari rel aktif dan rel tidak aktif sejak dari zaman peninggalan Belanda dan Jepang pada zaman dahulu. Terus yang fase terakhir adalah kami akan membangun fiber optik di jalan raya. Nah, jadi sehingga apabila ini telah kami selesaikan dalam kurun waktu kami beroperasi ini, kami akan memiliki total fiber optik yang berfungsi sebagai backbone internet sepanjang 8.100 km. Berikut. Setelah memiliki jaringan fiber optik tersebut sebagai backbone penyuplai internet, kami secara khusus dan spesifik memposisikan diri sebagai netral carrier provider. Artinya apa? Di sini kami akan memberikan layanan internet hingga sampai rumah-rumah yang ada di seluruh pelosok di Pulau Jawa itu dengan bantuan rekan-rekan internet service provider. Jadi setelah dari backbone yang setelah kami bangun, kami akan memastikan bahwa jaringan internet itu akan sampai ke setiap rumah-rumah yang ada di seluruh pelosok di Pulau Jawa. Nah, untuk pekerjaan ini kami akan berkolaborasi atau bekerja sama secara strategis dengan rekan-rekan ISP, di mana hingga saat ini sudah ada 500 ISP yang akan bekerja sama dengan kami. Dengan demikian, kami akan memastikan bahwa tingkat layanan yang akan diberikan itu adalah akan mencapai kualitas yang terbaik, harga yang paling handal, dan dalam waktu yang paling cepat. Berikut. Nah, yang selanjutnya, setelah konektivitas hingga sampai ke rumah-rumah terjalin, yang berikutnya adalah konten-konten tersebut harus dapat terdelivery sampai ke tiap-tiap rumah tangga tadi kan. Nah, untuk memastikan bahwa konten tersebut dapat terdelivery dengan baik, maka kami membangun sebuah infrastruktur yang kami sebut dengan Edge Data Center. Jadi seperti melihat dengan struktur gambar yang ada di halaman presentasi ini, kami akan membangun Edge Data Center yang dalam fisiknya berbentuk mini data center yang tersebar di beberapa stasiun kereta api ya. Nah, nanti di setiap stasiun kereta api itu akan terbentuk sebuah rangkaian server-server yang akan menghosting beberapa konten, baik itu berbagai macam konten yang dimiliki oleh content owners,
atau itu nanti bisa dipakai oleh infrastruktur colocation, ISP, dan lain sebagainya, sehingga nanti konten-konten tersebut dapat disebarkan ke masing-masing rumah tangga yang diberikan konektivitasnya oleh rekan-rekan ISP tadi. Nah, kelebihannya dengan kepastian bahwa ada edge data center yang tersebar di Pulau Jawa, nanti kualitas konten itu bagi end user, experience browsing, experience menikmati konten filmnya, dan lain sebagainya, itu dapat dinikmati dengan tingkat experience yang paling maksimal. Sehingga contoh, apabila ada orang yang bermain game, baik itu ada di kota besar ataupun ada di kota pelosok, nanti experience main gamenya itu akan dijamin memiliki experience yang sama karena latensi yang rendah. Karena memang ketersediaan konten itu sangat dekat dengan posisi dia berada. Itulah kelebihan dari Edge Data Center. Dan sebagai catatan akhir, bahwa sekarang ramai dengan apa yang disebut dunia metaverse. Nah, dunia metaverse ini hanya akan bisa terjalin dan terlaksana dengan tingkat pengalaman yang baik apabila didukung oleh jaringan Edge Data Center, di mana konten-konten metaverse itu harus mendekati oleh penggunanya. Nah, inilah infrastruktur yang sedang kami bangun. Berikut. Lanjut lagi ke halaman berikut. Nah, di pilar bisnis kedua, seperti yang tadi sudah disampaikan, kami membangun sebuah infrastruktur berupa gudang-gudang di Pulau Jawa yang jumlahnya 1.200, tapi kalau di Indonesia ada 13.800 ya. Jadi dengan melalui gudang-gudang ini, kami berencana untuk membangun sebuah ekosistem digital di masing-masing lokasi tersebut. Tentunya pembentukan ekosistem ini dimulai dengan pembangunan sebuah smart warehousing sehingga bisa mensuplai barang-barang supply chain sehingga bisa memasok rupa-rupa produk tersebut hingga sampai ke hingga bisa masuk sampai ke area pelosok dengan harga murah dan tingkat kepastian supply yang maksimal. Berikut. Nah, dengan pola bisnis pergudangan smart warehousing ini ya, jadinya dari sisi perseroan, kami akan mencoba untuk membangun berbagai macam bisnis model yang tentunya tadi sudah disebutkan adalah yang pertama adalah search smart warehouse sehingga bisa menyuplai barang-barang kebutuhan pokok hingga sampai ke pelosok-pelosok melalui warung-warung yang ada di sekitar. Terus kami juga membangun sebuah infrastruktur untuk memastikan bahwa suplai barang yang dihadirkan oleh para UMKM sekitar itu dapat diperbantukan sehingga tantangan yang dihadapi oleh para UMKM itu mengenai masalah pemasaran dan distribusi bisa kami selesaikan. Terus kemudian kami juga bisa menjalani bahwa tiap lokasi pergudangan itu akan dijadikan advertising spot. Terus kami juga akan menggunakan lokasi gudang ini untuk dijadikan telco tower sehingga untuk memastikan bahwa penyebaran konektivitas oleh rekan-rekan operator itu akan menjangkau seluruh pelosok di Pulau Jawa. Terus kemudian kami juga akan membangun sebuah komunitas di mana komunitas yang ada di gudang itu kami harapkan dapat menjadi sumber-sumber tenaga kerja yang dapat membangun atau mensuplai konten-konten kreatif. Dan juga lokasi ini tentunya juga bisa dijadikan lokasi edge data center yang size-nya medium ya. Tadi yang di stasiun itu yang mini, terus yang terakhir adalah content delivery network. Sehingga ini tentunya akan membangun sebuah infrastruktur internet yang kami bangun bersumber dari backbone sepanjang 8.100 km. Slide berikut. Tentang pilar bisnis ketiga. Slide berikut. Nah, cikal bakal dari korporasi kami itu adalah berangkat dari perusahaan advertising ya. Itu adalah DNA utama perusahaan ini. Nah, sehingga sejak beroperasi dari tahun 2014, kami memang memiliki beberapa media advertising yang
ada di berbagai lokasi berfokus pada sektor transportasi. Kalau dilihat pada halaman ini dari kiri ke kanan, yang pertama itu kami memiliki media advertising di 80 stasiun komuter Jabodetabek. Terus kemudian kami juga memiliki media advertising yang ada di 30 stasiunnya ya. Terus kami juga memiliki media advertising di 924 layar monitor yang ada di dalam kereta komuter Jakarta, di mana kereta komuter itu sehari-harinya digunakan oleh rakyat Jabodetabek sebanyak 1,5 juta setiap harinya. Terus kami juga memiliki media advertising yang tersebar di di pasar modern, terus yang ada di kios-kios warung sebanyak 120.000 sepanjang Pulau Jawa. Kami juga memiliki media advertising yang ada di dalam jaringan taksi yang ada di Indonesia, dan kami juga memiliki beberapa media advertising yang ada di gedung-gedung. Berikut. Dengan melalui media advertising ini, kami melaksanakan bisnis model bukan hanya semata-mata untuk menjalankan, membantu rekan-rekan advertiser untuk memasarkan brandnya mereka. Tapi kami juga memiliki beberapa solusi-solusi 360 untuk membantu para rekan-rekan kami sehingga mereka dapat mengerjakan program bukan hanya itu sebagai program periklanan, tapi mencakup juga program aktivasi sehingga dapat menjamin bahwa tingkat penjualan dari produk masing-masing klien itu dapat ditingkatkan. Dan kami juga sebagai catatan memberikan layanan internet gratis, di mana internet gratis itu bisa diberikan secara cuma-cuma di sepanjang stasiun yang ada di stasiun kereta Jabodetabek dengan model bisnis iklan, di mana para pengguna internet itu mereka harus melihat iklan sebanyak 15 detik dulu, baru kemudian para pengguna dapat menikmati internet gratis selama 30 menit. Jadi kalau dilihat secara garis besar bahwa cara kami untuk memberikan layanan advertising ini adalah sesuatu yang dapat diukur performansinya, oleh karenanya para rekan-rekan advertiser akan sangat suka karena memang di zaman sekarang untuk menjalankan advertising itu harus sesuatu yang dapat diukur performansnya. Berikut. Nah, yang terakhir adalah pilar bisnis pendukung ya. Nah, jadi di pilar bisnis pendukung itu kami menjalankan sebuah operasi software house ya. Jadi software house yang ada di sini itu tugas pertamanya itu adalah untuk mensuplai, membangun sebuah solusi-solusi aplikasi yang akan menjahit antara ekosistem atau pilar bisnis 1, 2, dan ketiga. Nah, tapi selain daripada untuk menjahit hubungan antara pilar bisnis satu dengan yang lainnya, software house kami juga membangun sebuah aplikasi-aplikasi solusi yang sudah beredar di Google Play ataupun di Store ya. Salah satu contohnya adalah aplikasi Ada Kita. Di sini adalah sebuah aplikasi super apps, di mana dengan aplikasi ini para pengguna dapat menikmati layanan internet gratis yang tadi saya sudah ceritakan. Jadi para pengguna aplikasi Ada Kita dapat menikmati internet gratis di stasiun-stasiun kereta yang sudah kami bangun jaringan WiFi gratisnya, di mana suplai internetnya kami berikan hingga 2 gigabit per second ya. Terus di mana pengguna harus mendownload aplikasi ini, terus pengguna harus melihat iklan melalui aplikasi ini. Nah, di dalam aplikasi ini nanti para pengguna setelah mendapatkan internet gratis itu, mereka bisa menikmati layanan OTT, terus menikmati layanan-layanan lainnya secara cuma-cuma karena internetnya sudah gratis. Terus kami juga membangun aplikasi lainnya, yaitu salah satunya aplikasi KAI Akses. Hingga saat ini sudah ada 18 juta download, sehingga itu adalah salah satu aplikasi yang kami develop dan kami operasikan milik PT KAI. Berikutnya, di halaman ini adalah contoh beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah kami, beberapa contoh klien-klien yang sudah kami jalankan kerjasama dengannya. Berikut. Di halaman berikut adalah mengenai kinerja perusahaan kami ya. Langsung halaman, nah ya di halaman ini berhenti. Nah, sehingga sampai dengan semester 2 tahun 2022 ini,
Perseroan telah berhasil mencetak pendapatan bersih sebesar 206 miliar pada Q2 atau tumbuh sebesar 186% dibanding triwulan sebelumnya. Terus sektor bisnis periklanan memiliki kontribusi sebesar 29,7% dari total pendapatan perseroan dan tumbuh sebesar 57% Q on Q. Terus kemudian di sektor produk digital memiliki kontribusi sebesar 68,8% dari total pendapatan perseroan dan tumbuh sebesar 287% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Untuk sektor telekomunikasi ya, ini sudah mulai berkontribusi pada Q2 ini sebesar 1,5% dari total pendapatan perseroan. Khusus untuk sektor telekomunikasi, untuk kuartal-kuartal berikutnya kontribusi akan terus semakin meningkat dengan terselesaikannya pembangunan infrastruktur backbone yang kami miliki. Terus untuk laba bersih perseroan pada kuartal 2 tahun 2022, kami mencetak pertumbuhan sebesar 436% dibandingkan kuartal sebelumnya. Halaman berikut. Untuk pertumbuhan aset perseroan ya, jadi di tahun 2022 aset perseroan telah menjadi 1,16 triliun atau tumbuh sebesar 117% year on year atau 30% year to date. Mengenai ekuitas, perusahaan berhasil mencetak sebesar 548 miliar atau tumbuh sebesar 26,8 year on year. Halaman berikut. Untuk pendapatan bersih ya, kinerja perseroan telah tumbuh sebesar 186,5% menjadi 205 miliar. Jika dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2022 sebesar 71,7 miliar. Untuk laba bersih sekarang perseroan telah mencapai 16,3 miliar atau tumbuh sebesar 437% dibanding dengan kuartal sebelumnya. Untuk kinerja sektor usaha ya, untuk produk digital seperti yang sudah diutarakan tadi, pertumbuhan revenue menjadi 141,4 miliar untuk kuartal 2 tahun 2022. Di bidang periklanan kami mencetak sebesar 61 miliar atau tumbuh sebesar 57%. Terus di sektor telekomunikasi kami telah mencetak 3 miliar atau tumbuh 52%. Halaman berikut. Untuk inisiatif perseroan ke depan, kami telah meluncurkan sebuah aktivitas yang kami sebut sebagai metaverse ya. Jadi itu Jadi itu adalah produk metaverse yang perseroan luncurkan. Nah, jadi metaverse yang kami luncurkan ini adalah sebuah ekosistem metaverse yang kami bentuk di dalam ekosistem perkeretaapian. Jadi kami membangun sebuah metaverse yang kami bangun merepresentasikan sebuah ekosistem stasiun kereta. Sehingga nanti para pengguna di dalam Myverse ini, metaverse milik kami, itu bisa menikmati, mendapatkan informasi-informasi tentang layanan kereta, jadwal kereta, dan lain sebagainya, yang dapat dialami seolah-olah para pengguna berada di dalam stasiun kereta api tersebut. Nah, Myverse ini kami hadirkan semata-mata adalah sebagai untuk pembuktian bahwa kami itu memiliki sebuah jaringan total infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengoperasionalan metaverse. Jadi sehingga kami mengundang para rekan-rekan pembangun atau penggiat metaverse di seluruh Indonesia untuk bekerja sama sehingga kita bersama dapat berkolaborasi untuk membangun ekosistem metaverse secara bersama-sama. Berikut sebagai penutup ya jadinya ya. Jadi kami itu adalah sebuah perusahaan digital infrastruktur beyond connection ya.
kami membangun sebuah digital infrastruktur yang dimulai dari backbone jaringan fiber optik di samping rel kereta api, yang kami memiliki 3 pilar bisnis utama di bidang konektivitas, media periklanan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terus kemudian dari 3 pilar bisnis itu, ekosistem digital dapat dikembangkan dengan opportunity yang tidak ada batasnya. Sebagai contoh, ada di halaman ini kami sebutkan sebagai contoh saja. Jadi layanan manage capacity, pelayanan tower fiberization, terus untuk pembentukan digital out of home, terus untuk pelayanan apps development dan lain sebagainya. Kami membuka layanan-layanan yang ada di halaman ini dan juga hal-hal lainnya untuk dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia atau yang ada di seluruh dunia ini. Halaman berikut. Sebagai penutup, sebagai proyeksi ke depan ya, jadi pertumbuhan pendapatan yang akan kami coba jangkau di tahun ini, kami akan coba mencetak sebuah tingkat pertumbuhan antara low sampai high double digit. Kemudian margin laba bersih relatif stabil dan bertumbuh seiring pertumbuhan pendapatan. Terus kemudian seiring dengan mulai beroperasinya Java Backbone yang kami bangun, maka kontribusi dari sektor telekomunikasi akan cukup signifikan pada kuarter-kuarter berikutnya. Demikian pemaparan dari kami. Saya Herman Syahriono menutup presentasi ini. Kembali ke rekan Aditya sebagai Bapak Moderator. Terima kasih Pak Hermansyah atas presentasi yang sangat menarik. Kami rangkum presentasi tersebut kurang lebih mengenai konektivitas atau pilar bisnis dari perseroan, yaitu konektivitas, kemudian hiburan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, di mana pada muaranya perseroan membuat ekosistem digital ya yang akan memudahkan konsumen atau pengguna untuk dapat menikmati layanan-layanan yang disediakan di ekosistem perseroan. Dan kemudian juga terkait dengan proyeksi-proyeksi ke depannya cukup menarik, sangat agresif saya pikir ya, untuk membuka smart warehousing, kemudian untuk memberikan layanan My First ya untuk pengguna tadi warga Jabodetabek ya, agar memudahkan dalam aktivitas sehari-harinya. Baik Bapak dan Ibu hadirin peserta Public Expose pada sesi PT Solusi Sinergi Digital. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu hadirin yang telah dituliskan pada menu Q&A di Zoom, di aplikasi Zoom. Kami akan membacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian apabila masih terdapat waktu akan kami bacakan pertanyaan ke-4 dan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Kuncoro, bagaimana Wi-Fi akan dapat bersaing dengan dalam usaha data center dengan perusahaan-perusahaan data center yang semakin banyak. Ceruk pasar data center seperti apa yang dibidik oleh Wi-Fi? Baik, Bapak dan Ibu manajemen mungkin dapat menjawab satu persatu pertanyaan dulu ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana Wi-Fi bisa bersaing dengan para pemain data center, hyperscale data center yang lainnya gitu ya. Terus kemudian ditutup dengan berikutnya ceruk apa saja. Gini. Kalau dipertanyakan dengan cara bersaing ya, mungkin jawabannya bahwa memang secara core bisnis dari Wi-Fi ini adalah infrastruktur internet gitu ya. Nah,
kami melihat bahwa WiFi ini dalam konteks data center itu akan berkolaborasi dengan para rekan-rekan data center yang besar. Saya mencoba mengilustrasikan hal seperti ini. Rekan-rekan hyperscale data center yang memiliki data center besar-besar itu memiliki data center pusat. Itu kalau dianalogikan ke dalam tubuh manusia itu sebagai otaknya ya. Nah, namun data-data tersebut pada saatnya akhirnya itu harus dinikmati oleh pengguna akhir. Nah, itu dari beberapa aplikasi yang terakhir kali diinovasikan dan sudah ada di layanan di dunia ini. Contohnya kayak gaming, terus blockchain, terus kemudian blockchain dalam konteks teknologinya ya, terus dalam konteks untuk metaverse tadi gitu ya. Itu dibutuhkan sebuah proses penghantaran konten itu dengan latensi yang sekecil mungkin. Latensi itu artinya apabila saya sebagai pengguna, saya menikmatinya dari layanan handphone saya. Apabila saya misalnya sedang main game, saya nembak saya melakukan sebuah instruksi penembakan, maka saya pencet button, maka apabila instruksi itu dari handphone saya dilempar ke data centernya gitu ya, itu responnya harus terjadi dalam waktu cepat. Itu yang disebut latensinya kecil. Nah, para rekan-rekan hyperscale data center itu untuk dapat melaksanakan itu mau tidak mau memang harus menyebarkan kontennya ke pelosok-pelosok dalam artian mendekati ke end user-nya. Nah, kami berkolaborasi dalam kontekstual itu, Bapak atau Ibu. Ya, jadi kami akan saling melengkapi dengan para rekan-rekan data center tadi, di mana kami memiliki sebuah space yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Jawa, di mana space tadi itu sudah lengkap dengan konektivitasnya yang super cepat dan super kencang dan super aman. Jadi demikianlah saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Nah, terus kemudian ceruk pasar apa yang kami tuju? Nah, untuk spesifik pertanyaan ini, ceruk pasar yang kami tuju itu adalah ceruk pasar aplikasi-aplikasi yang akan berkembang saat ini dan yang akan berkembang di masa datang. Kita tahulah bahwa yang namanya para gamers itu ya, aktivitas gamer itu menjadi sebuah ajang ada e-sportnya. Itu sebuah tanda-tanda kuat bahwa ke depannya itu bahwa games ini akan terus berkembang sehingga agar mencetak para e-sport yang handal itu konten game itu harus disebar di seluruh pelosok mendekati para gamers tadi. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita tahu bahwa dalam waktu dekat ini bahwa di Indonesia ini sudah ada pergeseran dari jalur TV, jalur analog menjadi jalur digital. Dan kita juga tahu dalam waktu dekat ini dari jalur TV digital akan berkembang layanan OTT. Nah, supaya layanan OTT itu dapat dinikmati dengan tingkat kualitas atau experience yang maksimal, mau nggak mau konten-konten tersebut harus disebarkan mendekati ke para pengguna akhirnya. Jadi kami melihat bahwa ceruk pasar kami mengenai edge data center ini ya atau mini data center ini sangat jelas. Semua aplikasi yang membutuhkan lokasi kontennya itu mendekati ke pengguna akhirnya, disitulah kami WiFi hadir. Demikian Bapak atau Ibu. Baik, terima kasih Pak Hermansyah. Pertanyaan dari Pak Kuncoro ya. Jadi sudah dijawab tadi bahwa pengguna dari data center ini adalah aplikasi-aplikasi seperti game, sosial media dan digital ya yang membutuhkan kecepatan lebih besar dan untuk dapat diakses. Jadi kedepannya masih terbuka lebar kesempatan atau potensi dari data center WiFi untuk digunakan oleh user seperti sosial media, gamers, dan penyedia konten digital. Baik, kedua adalah pertanyaan dari Bapak Rinaldi Tama, identitasnya kata investor individu nih Pak. Pertanyaannya adalah apakah ada rencana ekspansi di luar Jawa? Dan kedua, kedepannya target pendapatan dari grup WiFi akan diarahkan ke bisnis apa? Berapa porsi masing-masing bisnisnya? Kemudian selain fiber optik, apakah ada bisnis lain yang disasar
untuk melengkapi bisnis konektivitas. Jadi satu pertanyaan tapi ada 3 sub pertanyaan ini Pak. Silahkan Pak Hirmansyah dan Bapak Ibu manajemen Wifi untuk menjawab. Pak Rinaldi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Kalau ekspansi di luar Pulau Jawa, jawabannya iya. Karena kami ingin membangun jaringan internet. Karena memang misi perusahaan ini adalah awalnya itu menyebarkan internet yang handal, berkualitas, dan juga ramah di kantong ya. Itu adalah memang misi dari kami-kami semua. Sehingga untuk pengadaan internet itu hingga keluar Jawa, jawabannya iya. Namun prioritas sekarang kami mencoba untuk membangunnya di Pulau Jawa karena memang masih banyak area-area yang masih membutuhkan, kira-kira demikian. Nah, terus kemudian ke depan itu memang fokus bisnis dari Wifi ini akan terus fokus di digital infrastruktur ini. Namun ke depan itu yang paling utama itu kontribusi akan datang dari sektor telekomunikasi. Mungkin dari beberapa estimasi ya, sektor telekomunikasi itu bisa mencapai hingga 50 hingga 60% dari total kontribusi dari revenue yang akan kami bangun, di mana sektor-sektor yang lain itu juga akan terus berkembang. Karena dengan adanya digital connectivity ini, operation advertising kami akan berjalan secara lebih canggih. Nanti saya akan berikan kepada Ibu Ata untuk memberikan jawaban tambahannya. Nah, terus mengenai bisnis lain, ya tentunya adalah karena kita tahu lah bahwa tiap saat itu bisnis itu akan berevolusi. Mungkin untuk lebih banyak infonya saya akan berikan jawaban ini ke Ibu Ata. Bu Ata, silakan. Oke, terima kasih Pak Iman. Untuk membantu menambahkan sedikit ya tentang pertanyaan yang tadi, kalau proyeksi ke depannya ya, apa yang mau kami kerjakan, memang benang merahnya akan tetap ada di digital infrastruktur. Tapi again, di digital infrastruktur itu kan kalau kita punya konektivitas ya, kalau kita punya jalur internet yang kencang, kalau kita tidak menambahkan kayak semacam add-on value-nya, baik itu dari sisi produk ataupun inovasi teknologi, itu akan kurang, bahasanya akan kurang mensupport ekspansinya sendiri. Karena ekspansi, kalau kita ngomong ekspansi itu bukan hanya mengacu kepada area, tapi ekspansi itu kan bisa secara horizontal dan vertikal. Nah, dari vertikal itu kita pengen ambil atau mewujudkan sebuah produk-produk yang bisa mengutilisasi si internet atau konektivitas ataupun infrastruktur tersebut gitu. Salah satunya mungkin yang sudah disebutkan Pak Hermansyah tadi adalah Myverse atau produk metaverse ya. Again, semua platform digital itu akan ketergantungan sekali dengan internet atau infrastruktur internet ya. Begitu juga akan disupport oleh CDN yang tadi juga sudah dijelaskan Pak Hermansyah. Jadi pada saat produk digital ini kami launch ke market dan internetnya juga kami support, itu akan menjadi sebuah holistic solution. Nah, arah ke depannya search akan kurang lebih demikian gitu. Karena kalau aplikasi tidak didukung internet, tidak akan expand secara masif, begitu juga internet tanpa adanya produk digital, itu juga akan kurang expand secara holistik gitu ya. Semoga pernyataan saya mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Radian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, Bu Marta. Mungkin kalau misalkan kita sarikan lagi pertanyaannya terkait dengan target pendapatan yang akan diarahkan ke mayoritas bisnis. Jadi kan tadi ada 3 pilar ya, Ibu Marta dan Bapak Irmansyah. Itu mungkin kalau boleh dijawab Pak, nanti pendapatan dari segmen itu akan lebih utama atau lebih banyak dari segmen apa ya Pak, Bapak dan Ibu? Oh iya, tadi saya sudah sempat jawab sih bahwa nanti pendapatan itu akan dikontribusikan secara lebih besar dari sektor telekomunikasi. Dan itu akan berjalan seiring waktu dengan penyelesaian konstruksi dari backbone yang kami jalankan. Tadi kan saya sudah ceritakan bahwa 2.800 selesai, terus kemudian berikutnya ada 2.500, terus berikutnya ada 2.800 km. Nah, kontribusi revenue dari sektor telekomunikasi ini pada akhirnya yang akan menjadi penyuplai kontribusi terbesar.
mungkin kira-kira sekitar 50-60% sih Siap. kalau dihitung-hitung presentasinya. Siap. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk saat ini kan transformasi Pak, jadi kayak pertama periklanan, kemudian masuk ke jasa teknologi informasi, dan terakhir nanti akan didominasi oleh telekomunikasi ya Pak sepenuhnya. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Kris Ifrita, identitasnya adalah calon investor ini, mungkin calon investor WiFi. Kapan revenue dari fiber optik bisa mulai dibukukan? Siapa yang menjadi calon penyewa fiber optik ini? Nah, proyeksi revenue per kilometer dari fiber optik tersebut berapa? Baik Pak, pertanyaan khusus terkait dengan bidang usaha dari jasa jaringan fiber optik. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Revenue dari fiber optik secara signifikan akan mulai berkontribusi mulai dari Q sekarang sih. Nah, terus kemudian akan sangat signifikan di Q4. Itu sudah pasti banget udah. Nah, calon pelanggannya gitu ya. Nah, kami kan tadi sudah menceritakan bahwa positioning kami itu kan adalah sebagai wholesale player ya. Jadinya para ISP itu adalah klien-klien kami. Nah, jadinya baik itu ISP yang besar maupun ISP yang medium dan kecil itu adalah klien-kliennya kami ya. Jadinya sampai di titik itulah kira-kira saya bisa berikan jawabannya. Jadi semua all kind of ISP itu akan menjadi pelanggan kami dan sudah berkontrak. Kira-kira demikian, Pak Kris. Proyeksi revenue per kilometer dari fiber optik tersebut, Pak? Revenue per kilometer. Ya. Oh, gini Pak. Kami the way kami membuka layanan ini adalah dengan harga per Gbps, Pak. Oh, per Gbps. Jadinya dari fiber optik ini layanan yang kami berikan itu adalah harga per gigabit per second dan harga untuk fiber optik sebagai dark fiber ya. Nah, untuk harga per gigabit per second itu bisa dilihat di website kami bahwa kami membuka harganya untuk titik jemputan di lokasi mana aja, yaitu di lokasi stasiun-stasiun kereta api tentunya ya. Itu harga yang kami tawarkan itu adalah hingga 5 juta per Gbps apabila diambil up to 5 gigabit per second. Nah, kira-kira itu sih harganya. Ya, baik. Saya pikir sudah menjawab ya Bapak Kris Ifrita jawaban dari Pak Hermansyah. Karena masih ada 10 menit, kita coba untuk menjawab pertanyaan berikutnya ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan keempat dari Bapak Erman Sumirat. Ya, dari ketiga pilar dan bisnis pendukung WiFi, pilar mana yang kontribusi pendapatan dan marginnya tertinggi? Nah, ini kalau tadi kan kontribusi pendapatan di depannya kan dari bisnis jaringan, tapi marginnya ini ada pertanyaan mengenai marginnya nih Pak. Mohon dijelaskan masing-masing termasuk rencana pertumbuhan strategis ke depan. Bagaimana sikap WiFi terhadap potensi metaverse ke depan? Apakah metaverse sudah proven dan bertambah cepat terhadap pendapatan dan laba? Terima kasih. Dari Pak Irman, Value Investor, Pak. Silahkan, Pak. Oke, pertanyaannya mengenai margin per produk ya. Ya. Gini, mungkin saya coba jawab. Kalau mengenai kontribusi dari masing-masing lini bisnis, tentunya pada saat ini itu memang produk digital itu yang memiliki kontribusi terbesar. Terus kemudian diikuti oleh periklanan. Terus yang terakhir adalah produk telekomunikasi atau konektivitas itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya margin masing-masing memang yang paling besar itu didukung oleh sektor periklanan. Sektor periklanan itu 70% hingga 80% lah kira-kira marginnya sebesar itu. Terus kemudian diikuti oleh dari sektor telekomunikasi karena telekomunikasi itu besarannya sekitar 65-70% ya. Terus baru yang terakhir adalah dari sektor produk digital.
Nah, saat ini memang struktur kontribusi revenue seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, tapi pada saatnya ke depan karena memang walaupun kami ini mengerjakan sebuah inisiatif digital, mengembangkan aplikasi sendiri dan lain sebagainya, tapi cara kami bekerja itu adalah membangun sebuah ekosistem B2B2C di mana kami fokus sebagai wholesale player, terus kami membangun solusi-solusi yang kami anggap bahwa itu akan dipakai oleh rekan-rekan ISP yang menjadi klien direct kami, sehingga rekan-rekan ISP itu nanti akan menawarkan produk-produk tersebut atau layanan-layanan itu ke pelanggan-pelanggannya. Sehingga dengan struktur seperti ini makanya memang struktur revenue datang dari telekomunikasi atau konektivitas itu akan menjadi pilar yang memiliki sumbangan paling besar. Nah, terus kemudian iklan karena memang didukung oleh suplai konektivitas yang mumpuni gitu ya. Nah, cara kami untuk memberikan layanan periklanan atau advertising itu dapat dibuat menjadi sesuatu layanan yang yang modern, yang canggih, yang sangat kedigitalan gitu lah. Sehingga contohnya misalnya gini, kami dengan memiliki backbone internet di sepanjang rel, kami berencana akan memberikan layanan periklanan di dalam rel kereta api yang sifatnya itu streaming. Dalam artian para pemilik merek ya atau brand owner atau principal itu dapat memaparkan sebuah metode periklanan di mana target audiensnya itu bisa engage secara langsung sehingga target audiensnya itu nanti bisa menggunakan handphonenya terus engagement itu bisa disiarkan langsung di media advertising kami. Itu hanya contoh kecil lah kira-kira gitu ya. Nah, dengan inisiatif-inisiatif seperti ini kami confident sekali memperkirakan bahwa dari bisnis periklanan itu akan bertumbuh juga, namun tetap yang sangat kencang progresnya itu adalah dari sektor konektivitas. Kira-kira ilustrasi dari performance WiFi ke depan demikian, Pak. Ya, baik, baik Pak Irmansyah. Kita masih punya waktu 5 menit, tapi ada satu pertanyaan lagi Pak, mungkin yang bisa dijawab dengan singkat Pak. Dari Rio Febrian. Nah, ini Pak Rio ingin menanyakan mengenai pendapatan dari produk digital perusahaan untuk pendapatan produk digitalnya bersumber dari mana saja? Apakah ada digital ads atau digital iklan dari aplikasi yang sudah diluncurkan perusahaan di App Store yang termasuk atau dibukukan sebagai pendapatan produk digital perseroan? Pertama, yang kedua, apabila iklan digital di aplikasi yang sudah diluncurkan perusahaan di App Store, apakah termasuk dalam pendapatan produk digital, dan apakah untuk iklan melalui layar digital TV yang tersebar di stasiun kereta dan di dalam kereta termasuk dalam pendapatan produk digital atau pendapatan periklanan. Jadi yang kedua itu apakah iklan yang di kereta api itu masuk ke pendapatan digital atau pendapatan iklan. Yang ketiga, pendapatan melalui aplikasi Lini Store, apakah termasuk dalam pendapatan jenis apa? Apakah dalam produk digital juga, mengingat aplikasi Lini Store menyediakan suplai atau kebutuhan barang bagi masyarakat dan KUD. Ada 3 pertanyaan, mungkin dapat dijawab dengan singkat Bapak dan Ibu manajemen, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya, saya coba jawab ya. Dari Pak Rio Febrian ya, saya coba address satu-satu ya pertanyaannya ya. Yang pertama itu terkait pertanyaan apakah produk digital ads dari media, sumber dari pendapatan digital ya. Yang kami akui sebagai pendapatan di setiap produk digital kami ini bukan hanya terhadap ads, tapi juga terhadap fitur-fitur yang ada di dalam produk digital tersebut. Contohnya, kita ada insurance, penjualan insurance, kemudian juga ada payment point online banking atau fitur PPOB, di mana di dalamnya itu terdapat fitur-fitur untuk pembelian pulsa atau pembayaran fasilitas kredit dan lain sebagainya. Jadi yang kami akui terhadap revenue dari produk digital bukan hanya terhadap iklan, tapi juga fitur-fitur yang ada di dalamnya gitu. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaannya apakah pendapatan terhadap
media digital ya yang ada Ya. di stasiun ataupun di dalam kereta diakui sebagai pendapatan di sektor mana. Kalau untuk media iklan itu masuk ke sektor periklanan gitu. Bukan terhadap, meskipun produknya berbentuk digital, tapi itu sebenarnya masuk ke sektor periklanan gitu. Jadi kami memang pisahkan dari sisi jenis produknya sendiri, meskipun benang merahnya sama-sama digital gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lini store. Pertanyaan terhadap lini store. Lini store itu memang Mohon maaf, Ibu Marta, mungkin ada yang kendala koneksi. kerjasamakan dan juga prinsip kenapa sebagai order management system gitnya produk-produk mungkin kalau yang kita sering konsumsi sehari-hari adalah marketplace gitu, di mana produk-produk marketplace atau commerce ini kan mereka ada semacam platform fee ya gitu, platform fee, jadi itu yang diakui sebagai revenue terhadap sektor produk digital gitu. Semoga jawaban singkat saya cukup menjelaskan ya Pak Rio Febrian. Saya kembalikan ke Pak Adit sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marta. Terkait tadi pertanyaan terkait dengan pendapatan dari pilar-pilar bisnis atau pilar usaha ini masuk kemana saja, saya pikir sudah dijawab dengan lengkap ya Pak Rio Febrian. Baik, karena keterbatasan waktu, walaupun masih sangat banyak pertanyaan yang muncul di kolom Q&A, kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum dapat terjawab. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada perseroan, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Corporate Secretary atau Investor Relation dari perseroan melalui alamat email yang tersedia. Hadirin yang kami hormati, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, terdapat door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang yang mengisi link kuesioner yang disediakan oleh panitia. Nah, link kuesioner tertera pada running tag yang ada di layar Bapak dan Ibu. Apabila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu masih dapat mengisi kuesioner tersebut, dan pengumuman mengenai pemenang door prize akan muncul pada akhir sesi acara public expose dari perseroan. Kami mohon untuk Bapak dan Ibu peserta hadirin dapat mengisi kuesioner tersebut sebagai langkah kami untuk peningkatan layanan dan kualitas acara kami pada acara public expose live di tahun-tahun mendatang. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Hermansyah Haryono untuk dapat memberikan closing statement kepada para peserta. Silakan Bapak Hermansyah. Baik, terima kasih Mas Adit. Kepada rekan-rekan semua dari media, investor dan calon investor, terima kasih ya atas waktunya untuk bersedia mendengarkan pemaparan kinerja perseroan WIFI hingga sampai semester 2 tahun 2022. Jadi sebagai kata penutup ya, kami ini sedang membangun sebuah digital infrastruktur, di mana digital infrastruktur ini perseroan memandang bahwa ini adalah sebagai tulang punggung untuk berkembangnya ekonomi digital di Indonesia, pada khususnya di Pulau Jawa. Sehingga dengan terselesaikannya digital infrastruktur ini, kami dari perseroan itu benar-benar mengharapkan agar pertumbuhan dari ekonomi di Indonesia ini dapat terbangun dengan dimulai dari grassroots, dari para rakyat, UMKM, dan rekan-rekan semuanya, baik itu ada di perkotaan, ada di pinggiran perkotaan, maupun di level perdesaan. Karena kita tahu semua bahwa yang namanya perkembangan atau pertumbuhan sebuah bangsa itu hanya dapat bisa dicapai apabila memang tingkat pengetahuan, tingkat knowledge dari kita-kita semua berkembang. Dan knowledge atau pengetahuan itu di zaman sekarang ini hanya bisa disebarkan secara cepat dan efisien, efektif dengan melalui internet itu sendiri. Sehingga dengan digital infrastruktur yang kami bangun ini, semoga yang namanya akses internet yang baik dan terjangkau itu menjadi hak seluruh
rakyat Indonesia. Demikian closing statement kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Terima kasih Pak Haryono, Pak Irman Syaryono, atas closing statement yang sangat menarik ya, terkait dengan cita-cita dari perseroan. Baik, hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk, mari kita beri aplaus untuk manajemen perseroan. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Solusi Sinergi Digital Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesian Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu manajemen PT Solusi Sinergi Digital dan juga kepada seluruh hadirin Bapak Ibu peserta yang hadir pada acara sesi paparan siang hari ini. Saya Aditya Chandra, pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.